Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini Ustadz mau bercerita tentang seorang laki-laki yang sangat disayangi oleh Allah. Ada yang tahu nggak siapa ya namanya kira-kira? Ayo, yang tahu boleh tunjuk tangan, nanti dapat hadiah spesial. Baik, sebelum dimulai, Ustadz kali ini ingin mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa dulu sebelum belajar. Ada yang sudah hafal doanya atau masih ada yang belum hafal? Mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada yang tahu nggak siapa sih laki-laki yang sangat disayangi oleh Allah? Ayo, ada yang tahu nggak? Laki-laki yang sangat disayangi oleh Allah itu adalah yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu nggak ceritanya? Baik, Ustadz ceritain ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pria yang jauh tempatnya, yang berada di Yaman. Ada yang tahu nggak Yaman itu di mana? Yaman itu ada di Timur Tengah, jauh sekali dari kota Madinah tempat Nabi Muhammad tinggal. Uwais Al-Qarni hidup sangat sederhana, tapi hatinya sangat-sangat luar biasa baiknya. Nah, ia itu tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Wah, kasihan ya. Tapi belum selesai. Jadi gini. Jadi setiap hari Uwais itu merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, adik-adik sekalian juga pasti dong sayang sama ibunya, ya kan? Ia memasak untuk ibunya, mencuci baju untuk ibunya, dan membantu semua keperluan ibunya. Uwais tidak pernah marah-marah, tidak pernah bosan, dan selalu tersenyum saat melayani ibunya. Nah, adik-adik sekalian juga harus dicontoh ya, kisah-kisah perilaku seperti ini. Siapa yang mau masuk surga? Ayo, harus berbakti kepada orang tua. Suatu hari ibu Uwais berkata kepada Uwais, "Nak, ibu pengen sekali ke Mekah." Lalu Uwais terdiam. Ia tahu jaraknya dari rumahnya ke Mekah itu sangat-sangat jauh. Pada saat itu, pada zaman itu tidak ada kendaraan, Uwais juga tidak punya uang banyak, tapi Uwais tetap mau menuruti ibunya. Dia tidak mau mengecewakan ibunya. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan membawamu ibu ke sana dengan apapun caranya." Masya Allah, sangat berbakti sekali Uwais ini kepada ibunya. Anak-anak tahu nggak apa yang dilakukan Uwais? Ia membeli anak sapi kecil, lalu setiap hari digendongnya naik turun bukit di belakang rumah. Teman-teman pasti heran kan? "Uwais, kenapa kamu gendong sapi setiap hari?" Uwais saat itu hanya tersenyum. "Aku sedang berlatih agar kuat menggendong ibuku." Itu dia cara latihannya untuk menggendong ibunya ke Mekah. Masya Allah sekali anak-anak. Hari demi hari sapi itu tumbuh besar dan Uwais menjadi semakin kuat. Setelah beberapa bulan, Uwais sudah siap. Ia benar-benar menggendong ibu kandungnya berjalan jauh dari Yaman hingga ke Mekah. Wah, pasti capek sekali anak-anak. Lalu peristiwa itu terjadi, ibunya wafat dan Uwais sangat sedih sekali. Tetapi ia tetap sabar dan terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Walau Uwais belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi tahu betapa mulianya Uwais terhadap ibunya
Sampai-sampai Nabi berkata kepada sahabat, Nabi berkata, akan ada seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya, karena doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Jadi itu anak-anak sekalian, di sini saya berharap anak-anak sekalian jangan suka melawan orang tuanya ya. Berbakti kepada orang tua, karena dengan bagaimanapun juga surga itu ada di telapak kaki ibu. Anak-anak harus nurut nih sama ibu-ibunya ya. Pesan dari Ustadz, kisah ini kita bisa belajar dari yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Yang pertama, Allah sangat mencintai anak yang baik hati kepada orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, Uwais tidak kaya raya, tapi hatinya penuh cinta dan keikhlasan. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita harus sayang dan taat serta menghormati kedua orang tua kita. Ayo anak-anak, kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terakhir nih pesan Ustadz, anak-anak nanti kalau pulang ke rumah jangan lupa ya sapa, salim sama ayah ibundanya, ucapkan terima kasih karena sudah merawat dan mendidik kita hingga saat ini. Lalu yang terakhir, pesan Ustadz, jangan pernah mengecewakan kedua orang tua. Ingat juga karena surga ada di telapak kaki ibu. Betul sekali. Mungkin segitu saja yang materi Ustadz yang bisa disampaikan kepada anak-anak sekalian. Selebihnya Ustadz minta maaf ya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.